Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya dari Malaysia, Bagas Setiawan, Henry, dan Salman Novita Ulia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint kelompok kami yang berjudul Lingkungan dan Budaya Perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja perusahaan. Lingkungan perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal, di mana manajer bekerja di atas budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan sarana fisik. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mencakup seluruh unsur yang berada di luar wilayah perusahaan yang berpotensi mempengaruhi perusahaan. Lingkungan tersebut mencakup pesaing, sumber daya, teknologi, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, lingkungan eksternal dibagi menjadi dua lapisan, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lingkungan umum adalah lapisan terluar yang tersebar luas dan mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung, sedangkan lingkungan tugas adalah lingkungan yang mencakup unsur-unsur di dalam wilayah perusahaan. Selanjutnya ada letak lingkungan eksternal dan internal perusahaan, dapat dilihat dari gambar di samping. Lingkungan umum teknologi terdiri atas sosial budaya, ekonomi, hukum atau politik, dan internasional. Yang kedua adalah lingkungan tugas pelanggan, terdiri dari pesaing, pemasok, dan pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir ada lingkungan internal, terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya perusahaan. Saya Salman Novita Ulia. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan perusahaan eksternal bagian lingkungan umum. Untuk lingkungan umum tadi sudah dijelaskan oleh Dere Nur Malaysia. Dimensi pada lingkungan umum yang pertama ada dimensi internasional atau international dimension, adalah suatu konteks yang memengaruhi semua aspek lingkungan eksternal. Sekarang ini, setiap perusahaan harus bersaing secara global. Contohnya, mobil berkualitas tinggi dengan harga yang rendah buatan Jepang dan Korea telah mengubah industri mobil Amerika Serikat. Kedua, ada dimensi teknologi atau technological dimension, yaitu mencangkup perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri tertentu maupun di masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, 20 tahun yang lalu, banyak perusahaan yang bahkan tidak menggunakan komputer desktop. Sekarang, jaringan komputer, akses internet, telepon seluler, dan laptop adalah perlengkapan minimal dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, ada dimensi sosial budaya atau socio-cultural dimension, yaitu karakteristik demografis maupun norma, adat istiadat, dan nilai yang dianut oleh populasi umum. Beberapa karakteristik sosial budaya yang penting yaitu sebaran dan kepadatan penduduk, usia, dan tingkat pendidikan. Contohnya, Jepang, Italia, dan Jerman memiliki masalah dengan tenaga kerja yang semakin menua karena makin kecilnya angka kelahiran. Yang keempat, ada dimensi ekonomi, economic dimension. Secara luas, mewakili kesehatan ekonomi keseluruhan dari suatu negara atau wilayah di mana suatu organisasi berjalan. Bagian dari lingkungan ekonomi suatu organisasi yaitu beli konsumen, angka pengangguran, dan suku bunga. Contohnya, resesi ekonomi dan penurunan kepercayaan diri konsumen di Amerika Serikat pada awal tahun 2000. Telah memengaruhi ekonomi dan organisasi di seluruh dunia. Yang kelima, ada dimensi hukum politik. Dimensi lingkungan secara luas yang terdiri atas peraturan pemerintah federal
federal negara, dan daerah, serta aktivitas yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku suatu perusahaan. Yang terakhir, ada dimensi alam, yaitu lingkungan umum yang terdiri atas semua unsur yang muncul secara alamiah dari bumi, termasuk tumbuhan, hewan, bebatuan, dan sumber daya alam seperti udara, air, dan iklim. Selanjutnya, lingkungan tugas, sektor yang memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi, yaitu pelanggan. Adalah orang dan organisasi lingkungan yang mendapatkan barang atau jasa dari organisasi. Yang kedua, ada pesaing, yaitu organisasi-organisasi lain dalam industri atau jenis usaha yang sama yang memberikan barang dan jasa pada pelanggan yang sama. Yang ketiga, pemasok, yaitu orang atau organisasi penyedia bahan mentah yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang. Yang terakhir, pasar tenaga kerja, yaitu orang-orang yang bisa dipekerjakan oleh perusahaan. Hubungan organisasi dan lingkungan. Lingkungan eksternal dapat menciptakan ketidakpastian di dalam organisasi. Maka, organisasi perusahaan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, ada peran-peran perluasan batas. Peran-peran yang dilakukan oleh orang-orang atau departemen yang mengaitkan dan menyelaraskan organisasi dengan elemen penting di lingkungan eksternal. Yang kedua, tekanan antar organisasi, yaitu mengurangi batas-batas dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Yang terakhir, ada merger dan joint venture. Merger adalah gabungan dari dua atau lebih organisasi menjadi satu. Sedangkan joint venture adalah aliansi atau program strategis yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi. Lingkungan internal budaya perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari karyawan yang ada, manajemen, budaya perusahaan yang menentukan perilaku karyawan di lingkungan internal, dan yang terakhir, tingkat adaptasi perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Budaya dianalisis pada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu artefak. Contoh artefak ini seperti pakaian, tata ruang kantor, simbol, slogan, dan upacara resmi. Sebagai contoh, perusahaan jasa, khususnya perusahaan keuangan yaitu bank, memiliki budaya menggunakan pakaian yang rapi. Yang kedua, nilai-nilai yang diwujudkan. Yang dimaksud di sini, budaya memiliki nilai untuk mendorong solidaritas dalam kelompok. Yang ketiga, yaitu asumsi dasar dan keyakinan yang dalam. Seperti contoh, orang akan memperhatikan satu sama lain seperti sebuah keluarga. Nilai dasar yang menjadi ciri budaya organisasi. Yang pertama yaitu simbol. Simbol adalah objek, tindakan, atau peristiwa bermakna bagi orang lain. Simbol dapat menyampaikan nilai-nilai penting organisasi yang menyangkut cara orang berhubungan satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, yaitu cerita. Cerita adalah suatu bentuk narasi yang didasarkan pada kejadian nyata dan seringkali diceritakan berulang kali oleh pegawai organisasi. Cerita dapat memberikan gambaran yang dapat membantu menyimbolkan visi dan nilai-nilai suatu firma, serta membantu para pegawai memahami dan menerapkannya. Yang ketiga yaitu panutan. Panutan adalah figur yang memberikan contoh perbuatan, karakter, dan sifat yang dapat menjadi contoh bagi pegawai. Keempat, slogan. Slogan adalah frasa atau kalimat yang secara singkat dan jelas mengekspresikan nilai pedoman perusahaan yang secara tidak langsung
dapat menyampaikan maksud khusus terhadap pegawai. Yang kelima yaitu seremoni. Seremoni adalah aktivitas yang direncanakan pada peristiwa istimewa yang dilakukan untuk keuntungan hadirinnya, serta seremoni dapat memperkuat ikatan antara para pegawai. Jenis-jenis budaya. Budaya dibagi menjadi budaya fleksibilitas dan budaya stabilitas. Yang termasuk budaya fleksibilitas yaitu budaya penyesuaian dan budaya keterlibatan. Budaya penyesuaian adalah budaya yang muncul di lingkungan yang mengharuskan adanya respon dan pengambilan keputusan yang beresiko tinggi. Sedangkan budaya keterlibatan adalah budaya yang menekankan fokus terhadap keterlibatan dan peranan pegawai untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Budaya pencapaian. Budaya pencapaian adalah budaya yang berorientasi pada hasil yang dilakukan oleh karyawan, karena karyawan tersebut telah ambisius dalam bekerja. Budaya konsisten. Budaya konsisten adalah budaya yang fokus pada aturan dan tugas pada perusahaan, sehingga dapat menjaga lingkungan perusahaan tetap stabil. Budaya perusahaan memiliki peran yang penting dalam menciptakan iklim organisasi yang mampu membentuk respon inovatif dalam perusahaan. Berikut langkah yang dilakukan oleh seorang manajer. Mengatur budaya berkinerja tinggi. Kuadran di samping menunjukkan kuadran perhatian tertentu yang diberikan manajer terhadap nilai kultural dan kinerja bisnis di suatu perusahaan. Perusahaan di kuadran bagian A, perhatian terhadap nilai dan kinerja bisnis yang rendah memungkinkan perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama. Perusahaan di kuadran B, manajer sangat fokus dalam menciptakan budaya kohesif yang kuat, tetapi tidak mengikat nilai organisasi secara langsung terhadap tujuan dan hasil bisnis. Meskipun perhatian terhadap nilai budayanya tinggi, nilai tersebut kemungkinan tidak akan menguntungkan organisasi atau perusahaan di masa-masa sulit. Perusahaan di kuadran C adalah perusahaan yang terfokus pada hasil kinerja dan hanya sedikit memperhatikan nilai organisasi. Kemungkinan dapat mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi sulit dipertahankan untuk jangka panjang. Kemudian perusahaan yang ada di kuadran D sangat solid dalam menempatkan tekanannya terhadap nilai budaya dan kinerja. Manajer di perusahaan ini menyejajarkan nilai-nilai budaya dengan operasional harian perusahaan. Bisa diketahui bahwa manajer memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi atau perusahaan. Salah satu cara manajer membentuk norma dan nilai budaya untuk membangun budaya kinerja tinggi adalah kepemimpinan budaya. Dan pemimpin budaya mempengaruhi dalam dua area penting, yaitu 1. Pemimpin budaya mengartikulasikan sebuah visi untuk budaya organisasi yang dapat diyakini oleh para pegawainya. Dan nilai-nilai inti yang dapat disampaikan harus dikaitkan dan sesuai dengan misi, pendorong yang jelas, serta memiliki tujuan inti. Yang kedua, pemimpin budaya memperhatikan aktivitas hari ke hari yang diperkuat visi budaya. Maksudnya, harus mampu menjamin bahwa prosedur kerja dan sistem penghargaan selalu sesuai dengan nilai-nilai yang memperkuat visi budaya organisasi atau perusahaan tersebut. Kesimpulannya, sehatnya lingkungan dan budaya dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Terdapat 4 jenis budaya perusahaan. Budaya yang kuat akan berjalan efektif ketika budaya tersebut memungkinkan sebuah organisasi untuk memenuhi tujuan strategis dan menyesuaikan diri dengan perubahan di
di lingkungan eksternal. Sekian, itu saja dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.